Selamat pagi Sobat GPB, selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Mengawali kerja layan kita untuk hari ini, baiklah kita mendasari perjalanan hari ini dengan kita membaca dan merenungkan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali hamba bersyukur dan berterima kasih untuk belas kasihan dan kemurahan Tuhan yang tak terhingga ketika nafas kehidupan masih Tuhan hembuskan bagi kami. Dan juga Tuhan masih berkenan menyapa kami melalui sabda. Biarlah juga melalui kekuatan dari Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami dimampukan untuk memaknai firman ini dengan baik dan benar, dan dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasal 3, kitab Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai dengan 5, yang berkata demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setiap tindakan dan perkataan tentulah punya dasar yang kuat. Kenapa kita berkata dan kenapa kita melakukan tindakan tersebut. Sama dengan apa yang dikatakan dalam firman pada pagi ini. Tuhan punya dasar yang kuat. Kenapa manusia ataupun perempuan yang ditempatkan di Taman Eden bersama dengan laki-laki itu tidak boleh memakan buah tengah-tengah taman itu. Yang jelas bahwa dasar yang dipegang, yang dipakai oleh Tuhan adalah tentang masa depan. Allah berkata, dia punya pandangan dan punya pendapat dan juga punya pemikiran yang jelas. Dia tidak menghendaki manusia itu hidup dalam keterpurukan. Manusia hidup dalam damai sejahtera. Itu yang menjadi pikiran dan argumentasi Allah kenapa dia berfirman kepada manusia di Taman Eden pada waktu itu. Begitu banyak firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca. Itu adalah buah pikiran Allah. Tidak sembarang Allah berfirman. Allah tidak asal bicara. Karena dia mempunyai pendapat, pandangan yang sangat jelas. Jadi ketika Allah berfirman, sudah pasti Allah tahu apa yang akan terjadi dan juga apa yang akan didapat dan juga apa yang akan diterima oleh yang melakukan dan melaksanakan firman itu. Kalau kita lihat dalam bacaan ini, si penggoda berbicara tentang masa depan. Manusia terjebak untuk bisa menentukan masa depan menurut logikanya.
Dan dalam dialog ini, pertama, perempuan ini masih bisa bertahan. Tapi ketika sang penggoda mengatakan bahwa kamu tidak akan mati, logikanya mulai berjalan. Bahwa masa depan dapat dia jangkau dengan cara berpikirnya. Inilah yang membuat kita terjebak, Sobat GPB, ketika kita berbicara tentang masa depan. Berbagai macam cara, logika kita tempatkan untuk kita bisa menata masa depan. Dan kita mengabaikan firman Allah yang jelas-jelas menjanjikan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Penempatan manusia di Taman Eden pada awalnya adalah Tuhan ingin manusia hidup dalam damai sejahtera. Tapi ketika manusia ingin menentukan masa depannya menurut cara berpikir dan logikanya, maka yang terjadi adalah bukan damai sejahtera, tapi kesengsaraan. Itu yang tidak dikehendaki Allah. Jadi sebagai manusia ciptaan, sebagai umat Allah yang katanya kita mengenal Allah, baiklah kita menempatkan firman Allah dalam hidup ini sebagai dasar untuk kita bisa menata masa depan. Berbagai macam godaan yang ada di seputaran kita yang bisa menjanjikan dan menjamin masa depan. Kalau kita telah lebih jauh, yang menjanjikan masa depan adalah ketika kita mentaati dan melakukan dan melaksanakan firman Allah. Karena dikatakan dalam firman-Nya, orang yang taat dan percaya kepada Tuhan, masa depan itu pasti ada. Itu yang perlu kita pahami bersama Sobat GPB, untuk kita bisa melangkah dan menata kehidupan pada hari ini dalam kerja layan kita dengan baik dan benar. Dan Allah telah menyiapkan masa depan kita. Yang Allah kehendaki adalah taati firman dan perintahnya. Karena Allah punya dasar yang kuat kenapa dia berkata dan berfirman untuk kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Begitu banyak hal dalam kami menata kehidupan ini, Tuhan. Kami mengabaikan kehadiran-Mu melalui firman. Dengan daya nalar dan logika kami membangun kehidupan ini. Kembali Tuhan, kami mohon ampun. Bila dalam kami menata dan membangun kehidupan ini, kami mengandalkan kekuatan dan logika kami dan mengabaikan firman. Karena dalam pengampunan-Mu, kami masih diberikan kesempatan untuk menata hidup kami menjadi jauh lebih baik dan benar di mata Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami ke depan ini. Dan kami menyerahkan juga Tuhan, seluruh kerja layan kami pada hari ini ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Biarlah ketika kami berada di tengah-tengah keluarga besar kami, di tengah-tengah sahabat kami, Tuhan juga tetap memampukan kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami dalam perjumpaan kami dengan sesama. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami, dan kami mempertaruhkan seluruh masa depan kami hanya ke dalam tangan kasih dan cinta Tuhan. Inilah kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Kami menyerahkan seluruh pengharapan kami, doa harap dan pinta kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat melayani dan selamat berkarya untuk Sobat GPB. Tuhan memberkati. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Demikian firman Tuhan berdasarkan Kejadian 2 ayat 15. Tuhan menginginkan agar manusia memelihara Taman Eden, alam ciptaannya yang indah itu, untuk kelangsungan hidup manusia. Ayat Alkitab ini mendasari kita untuk memperingati Hari Bumi di tahun 2023. Hari Bumi atau Earth Day, pertama kali Hari Bumi diselenggarakan pada 22 April 1970 di Amerika Serikat. Hari Bumi muncul dari keprihatinan akan masalah lingkungan hidup, seperti pencemaran atau polusi udara dan kerusakan lainnya yang terjadi di bumi ini. Tahun ini, kita ingin lebih lagi terhubung dengan bumi, dengan bertanggung jawab untuk kelangsungan dan kelestariannya. Tema Hari Bumi di tahun 2023 ialah Invest in Our Planet. Kita membutuhkan investasi sekarang agar ada masa depan yang penuh damai sejahtera dan adil menjadi kenyataan. Setiap manusia di bumi ini, juga kita warga gereja, harus mengambil tindakan terhadap krisis yang terjadi di bumi yang kita tinggal ini. Planet bumi adalah tempat yang indah dan menakjubkan. Tuhan telah menganugerahkannya kepada kita. Kewajiban kita adalah untuk memelihara dan melestarikannya. Melalui tema Hari Bumi, Invest in Our Planet, setiap orang dan kita seluruh warga GPIB merayakan Hari Bumi untuk membangun kesadaran melindungi bumi kita ini dari polusi, limbah, kerusakan hutan, bencana alam, dan krisis iklim. Sebagai gereja, GPIB bersama masyarakat bangsa bertanggung jawab untuk mengambil tindakan nyata melawan krisis iklim dan menjadi pilar utama untuk mempercepat perubahan menuju masa depan yang hijau, lestari, dan sejahtera untuk kelangsungan hidup bumi kita ini dan kehidupan masa depan anak bangsa. Sahabat-sahabat GPIB dan seluruh warga jemaat GPIB dimanapun kita berada, Hari Bumi di tahun 2023 diperingati GPIB dalam rangka tema tahunan 2023-2024, yakni memberdayakan warga gereja secara intergenerasional guna merawat jejaring sosial dan ekologis di konteks budaya digital. Kolose 3 ayat 12-17. Adapun tema ini menghantar kita untuk secara bersama-sama merawat ekologi, dan ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh warga gereja GPIB. Di antara lain adalah gerakan bersama untuk menanam pohon di lingkungan gereja atau di lingkungan tempat tinggal atau di perkebunan yang kita miliki, menggunakan air secukupnya, membersihkan sampah dan membuang sampah pada tempatnya menurut jenisnya, mengurangi limbah dengan menggunakan tas, botol air, dan wadah yang dapat digunakan kembali, mengurangi penggunaan kertas, terutama di lingkup gereja kita atau di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sejalan dengan tema Hari Bumi pada tahun ini, yakni Invest in Our Planet dan gerakan cinta bumi gereja-gereja di seluruh dunia, GPIB mencanangkan gereja ramah lingkungan dan gereja sahabat alam. Selamat Hari Bumi 2023. Tuhan semesta alam, Yesus Kristus Raja Alam Raya, memberkati kita semua dan melindungi bumi ciptaannya.